Halo Sobat Diplomut, balik lagi bareng kita di Diplomut Online, ruang obrolan santai tapi tajam ala diplomat muda. Hari ini kita bahas isu yang sangat menarik, yaitu digitalisasi pemerintahan. Mana yang benar memudahkan dan mana yang malah mempersulit. Udah bareng aku di studio daring, teman-teman diplomat kece kita. Ada Ica sebagai pemantik dan dua penjawab, Dila dan Sabrina. Halo semuanya, mungkin bisa kita langsung mulai diskusi hari ini ya. Oke, hai Aryo dan hai Sobat Diplomot. Kalau ngomongin digitalisasi demi efisiensi anggaran dan mempermudah pekerjaan ASN, agak campur aduk ya perasaannya. Ada yang bikin salut, tapi nggak sedikit yang bikin kita sebagai ASN dan juga masyarakat justru pusing tujuh keliling. Hari ini, yuk kita bedah bareng mana sih praktik digitalisasi yang patut ditiru dan mana yang perlu segera direvisi. Mulai dari good practice dulu kali ya. Oke, karena kita mulai dari yang bagus dulu, mungkin aku akan kasih contoh yang positif kali ya. Yang pertama, kalau menurut aku sih ada Jaklingko. Jadi Jaklingko ini tuh sistem transportasi yang terintegrasi di Jakarta yang luar biasa efisien. Yang satu kartu itu bisa buat banyak aplikasi di berbagai moda transportasi, bisa buat MRT, bisa buat LRT, bisa buat Transjakarta, bahkan Mikrotrans. Tapi menurut aku yang paling keren adalah cara mereka mempermudah akses buat siapapun. Bahkan mungkin untuk lansia atau mungkin warga pendatang yang baru ke Jakarta gitu. Dan ini contoh digitalisasi yang inklusif, efisien, dan membentuk budaya baru jadi warga Jakarta sehingga semuanya bisa melek digital. Mungkin dari Sabrina juga sebagai pendatang di Jakarta mau nambahin? Oke, iya sih. Sebagai pendatang di Jakarta, aku setuju banget. Jaklingko itu salah satu good practice ya. Dan menurutku ada aplikasi lain yang sejalan banget dengan Jaklingko, yaitu Jaki Super App. Nah, untuk warga Jakarta mungkin udah tahu, ini aplikasi layanan publik DKI Jakarta yang menggabungkan laporan warga, informasi kota, dan layanan kesehatan. Biasanya utamanya itu dibuat untuk menyampaikan laporan terkait fasilitas umum atau lingkungan dan pastinya juga ditangani dengan cepat gitu dan tanggap. Tapi selain juga buat update berita, harga pangan sampai fitur panggilan darurat itu juga ada loh, dan itu menurutku adalah salah satu good practice yang sangat efisien banget ya karena mencakup semuanya seperti itu. Ya, aku setuju sih sama yang tadi sempat dibahas sama Kak Sabrina. Dan menurut aku juga kalau misalkan Jaki sama Jaklingko kan di Jakarta ya, jadi hanya warga Jakarta yang ngerasain aja gitu. Tapi kalau yang seluruh Indonesia tuh salah satu yang gampang adalah video conference kayak kita sekarang gitu. Kalau dulu kan misalkan kita mau rapat antar KL itu kan semuanya harus datang di satu ruangan, kita harus mempertimbangkan transport, biaya dan segala macam. Cuma kalau sekarang kita tinggal klik aja gitu, semua bisa hadir. Dan kalau di Kemlu sendiri ini tuh mempermudah kita banget, terutama untuk koordinasi dengan perwakilan luar negeri. Jadi kita nggak perlu kirim tim atau perwakilan nggak perlu datang ke Jakarta untuk koordinasi. Mungkin itu kali ya tambahannya dari aku. Ya, sayangnya sih nggak semua aplikasi digitalisasi itu kayak Jaklingko atau Jaki Super App ya. Banyak kan penggunaan aplikasi yang justru malah tumpang tindih. Dan ini tuh udah kayak pandemi digital di lingkungan KL. Nah, gimana tuh menurut kalian? Kalau aku setuju banget sih, terlalu banyak aplikasi ini jadi masalah serius ya. Contoh nyata, guru harus input data ke PMM, tanya bos, rapor pendidikan, e-kinerja, dan lainnya. Padahal datanya ya itu-itu juga, bayangkan beban administratifnya. Ini sangat tidak efisien bagi guru yang seharusnya fokus dengan pekerjaan substansi yang mendidik siswa, bukan sibuk dengan administrasi yang repetitif, kan? Iya, iya, iya. Aku setuju sih sama Mas Aryo. Terus mungkin juga kalau ngomongin beban administrasi itu salah satunya juga kalau kita datang ke kantor-kantor mungkin ya kita mau ngurus surat, kita udah daftar secara online, udah upload dokumen, ternyata ketika datang kita masih diminta hard copy gitu. Mungkin memang itu lagi masa transisi gitu ya. Jadi jaga-jagalah suatu saat kalau sistemnya down perlu backup data. Tapi sebenarnya menurut aku pribadi sih ini justru jadi limbah kertas dan jatuhnya nggak ramah lingkungan gitu. Nah, itu yang teman-teman sebutin tadi itu bisa bisa aja sih terjadi karena adanya namanya silo mentality, di mana organisasi itu kerjanya tertutup dan minim koordinasi. Jadi masing-masing bikin sistem dan aplikasi sendiri-sendiri, hasilnya anggaran membengkak dan semuanya kebingungan. Seharusnya kalau ada konsep dan aplikasi tujuannya sama sih bisa digabung kayak konsep Jaki tadi sih gitu. Baik, jadi memang dalam transformasi digital ini
ada yang efisien tapi ada juga yang malah mempersulit ya. Kalau dari praktik yang baik-baik tadi, menurut kalian apa sih kunci keberhasilannya dan bagaimana kita bisa implementasikan di Kemlu? Kalau menurut aku, kuncinya itu ada di desain yang berbasis pengguna dan adopsi literasi digital yang kuat. Nah, di Kemlu, kita bisa mulai dengan menyatukan aplikasi kepegawaian, perjalanan dinas, dan juga pelaporan diplomatik dalam satu super platform yang mudah diakses untuk semua pegawai. Ya, aku setuju sih sama tadi yang dibilang Ica. Dan menurut aku kita juga perlu mungkin semacam kayak pelatihan akhlak gitu ya. Jadi nggak hanya kita bisa paham sistemnya juga, tapi kita juga punya orientasi untuk kolaboratif. Jadi mungkin bisa untuk berbagai KL dalam satu aplikasi seperti itu. Oke, kalau dari yang sisi bad practice tadi, bagaimana cara mencegah atau memperbaikinya kira-kira? Hmm, Kalau menurut aku penyebabnya itu kompleks ya yo. Soalnya ada kurangnya koordinasi, ada kurangnya sorry, kurangnya koordinasi antar instansi, ada insentif tertentu untuk bikin aplikasi sendiri, sama tidak ada audit digitalisasi lintas kementerian. Itu sih menurutku. Mungkin nambahin Sabrina dikit ya. Aku setuju sih menurut aku juga. Tapi mungkin kita juga perlu ada yang regulasi yang melarang duplikasi aplikasi, terutama untuk aplikasi dengan tujuan dan fungsi yang sama. Jadi memang harus kita punya inisiatif lah untuk menerapkan standar interoperabilitas sistem antar instansi gitu. Mungkin nambahin itu sih kalau aku. Oke, menarik, menarik. Jadi kita bisa simpulkan ya, digitalisasi yang baik itu bukan tentang banyaknya aplikasi, tapi soal kualitas layanan dan efisiensi ya. Jadi dengan ini mungkin kita tutup dulu diskusi kali ini. Terima kasih banyak untuk Ica, Dila, dan Sabrina atas diskusinya yang sangat insightful. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya hanya di Diplomate Online.